Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri belak-belakan memaparkan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diotaki mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian memenuhi undangan Komisi 3 DPR RI, Kapolri paparkan penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang diotaki mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kapolri juga singgung motif pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo dan kaki tangannya. motif saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Meski sudah memaparkan motif, namun anggota Komisi 3 masih merasa pemaparan Kapolri belum cukup terang. Karenanya sejumlah anggota mendesak Kapolri untuk mengungkap motif terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Tetapi terkait dengan motif, kami pun masih tadi mendengar Pak Kapolri bilang bahwa tunggu sampai di persidangan. Nah, Pak Kapolri jangan sampai hal ini menjadi pertanyaan kembali di tengah masyarakat. Kenapa kasus ini tunggu persidangan? Padahal kasus yang lain itu bisa dibuka terhadap masyarakat. Paling tidak berilah alasan kenapa hal itu bisa menunggu persidangan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan motif kasus ini yang membuat masyarakat menunggu-menunggu sebenarnya yang terjadi terhadap motif itu apa? Selain itu, Kapolri juga memaparkan soal bersih-bersih di tubuh Korps Bayangkara, mengingat puluhan personel polisi terindikasi melanggar kode etik dan profesi terkait kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kapolri memastikan sanksi disiplin dan pidana akan dijatuhkan pada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, baik etika maupun pidana. Untuk itu, sidang etik akan segera digelar. Saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporan polisi di Bareskrim sehingga tinggal 16 orang yang ada di Patsus sementara sisanya menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Bareskrim. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam waktu 30 hari ke depan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Hal ini menuai apresiasi mayoritas anggota Komisi 3 DPR RI. Meski demikian, Kapolri tetap diingatkan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tidak tebang pilih. Tanpa adanya diskriminasi, Pak. Siapa yang salah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jangan ada yang quote and quote diselamatkan. Karena pasti akan tercium baik mulai dari internal maupun sampai ke kami ke eksternal. Dan di sisi lain juga jangan sampai latah dan gebiah uyah, Pak. Artinya jangan orang yang tidak bersalah ikut terhukum atau melakukan kesalahan kecil tetapi hukumannya tidak sesuai lebih berat. Kurang lebih seperti itu. Selain kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menyeret Irjen Sambo sebagai tersangka, dibahas juga sejumlah kasus lain yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk maraknya judi dan narkoba.